Indonesia was the team that deserved to win this game. We got to see our boy Marcelino. Indonesia kicked off their first match of the tournament against Myanmar, and it wasn't the easiest match. Okay, so just for those out there to level set, of course, the European contingent is not here for this tournament, right? So there's basically two of the players that we've come to love. I would include Arhan in there too, maybe. So three of the players that we're like used to seeing, which is Marcelino Ferdinand and Rafael Struijk. Dan kita kalau bicara ASEAN, masa mau targetnya cukup final, cukup semifinal, malu dong. Kita udah nunggu dari 96 pengen juara AFF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kan rezekine sing lancar, amin ya robbal alamin. Jangan lupa sholat teman-teman ya. Nah kali ini teman-teman ya, kita akan melihat reaksi dari orang luar negeri, entah Eropa, entah mana ini teman-teman ya. Akan tetapi dia memberikan komentar terhadap timnas Indonesia ketika berhadapan dengan Myanmar. Kita dengarkan baik-baik apa komentar mereka tentang timnas yang kemarin bermain ya di laga AFF. Okay. Kaká and Ronaldo on the same Indonesian team. This is incredible. But Rahi, this was a different look for the Indonesian team, and it wasn't easy to get this victory. It wasn't. It's not a team that's played together right in this format. They may take some time to grow into this tournament. It wasn't a pretty game. It wasn't a great performance. And ultimately, Roy, they relied on the thing that's been a deadly weapon for them of recent days. It's that long throw-in, man. That thing is dangerous. It again leads to the goal. I believe it was off a long throw once again. Yeah. Yep. Sometimes you need that, Roy. Sometimes you need these little differences, and that was the difference. They were the dominant team, but they didn't create enough chances, in my opinion. Yeah, they were the better team. I hesitate to use the word dominant team. I didn't feel either team was overly dominant, but they were the better team. Indonesia was the team that deserved to win this game. We got to see our boy Marcelino. And we also learned, boys, that Indonesia has two world-class players. Did you know this? Did you guys know this? Marcelino himself, yeah. Marcelino, obviously, but they have Ronaldo on their team. And they have Kaká, who seems to have gone back in time because he's 17 years old now. He started at forward. Kaká and Ronaldo on the same Indonesian team. This is incredible. Dan kita kalau bicara ASEAN, masa mau targetnya cukup. Ya kita dengarkan ini komentar dari Bung Toel teman-teman ya. Final, cukup semifinal, malu dong. Kita udah nunggu dari 96 pengen juara AFF sebagai sebuah stepping stone gitu loh. Ini maunya Bung Toel, ya sebenarnya maunya banyak juga orang, adalah juara. Iya dong. Mutlak. Iya dong. Jadi dia harus pilih the best possible player, the best possible team. Karena itu prinsip tim nasional. Mungkin nggak karena target itu juga dipengaruhi, kita nih kan lagi euforia menatap Piala Dunia, Tom. Tahu. 2026. Tahu. Kita pengen lolos dari round 3 ke round 4. Fokusnya ke situ. Terus mengabaikan ini gitu. Dengan menaruh U22. Menurut saya sih itu kan bagian dari excuse juga. Alasan yang dipersiapkan kalau ada apa-apa atau kalau nggak perform. Makanya targetnya Ketua BTN saya catat di media banyak hasil terbaik. Hasil terbaik kan multitafsir. Tertangkap kamera keluarkan ekspresi kebingungan Struijk kaget dengan kualitas Piala AFF. Sebelum bermain di laga lawan Myanmar kemarin, ada sebuah momen di mana Struijk tertangkap kamera sedang melamun menghadap ke lapangan, di mana dia kelihatan nampak mengeluarkan ekspresi tersenyum dan kebingungan melihat apa yang sedang terjadi di dalam lapangan. Menurut netizen itu adalah ekspresi kagetnya Struijk melihat kualitas Piala AFF, di mana pada babak pertama pemain Myanmar bermain keras layaknya pemain Tarkam. Apalagi ini adalah debut pertamanya bermain di kompetisi antar negara ASEAN tersebut. Wajar aja dia kaget. Baru tahu main di AFF, Rafael Struijk geleng-geleng guys. Jadi kita lihat ini bagaimana Rafael Struijk geleng-geleng ya. Baru tahu ngerasain pengalaman pertama kali main di Piala AFF yang notabene permainannya
beberapa kali umpan nggak bisa begitu maksimal, kemudian lawan juga dramanya lebih banyak daripada di babak kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia. Terus juga ya ada permainan yang agak kasar yang dirasakan oleh Rafael Strike, dan dia geleng-geleng kayaknya ya karena itu ya. Tapi yang jelas Rafael Strike menghargai proses ini dan bersyukur dapat 3 poin di laga perdana. Difficult. We should have won by way more, but 3 points. Fans, today we got the 3 points in Myanmar. We made it difficult. But thank you for the support and on to the next one. Kaget ya ini ya ketika bermain di AFF. Kalah lawan pemain U22, publik Myanmar merasa malu timnasnya bermain kasar dan tak layak menang. Pada pertandingan tadi malam seharusnya menjadi ajang unjuk kemampuan dua tim terbaik di Asia Tenggara. Namun permainan keras yang diperlihatkan Myanmar membuat jalannya laga tersebut kerap diwarnai pelanggaran. Salah satu momen paling mencolok terjadi saat pemain Myanmar dengan sengaja menendang bola sangat keras ke arah Marcelino Ferdinand yang tengah terjatuh. Sementara itu, kemenangan timnas Indonesia ini diakui oleh publik Myanmar. Menurutnya, skuad muda Indonesia tampil lebih baik daripada timnas senior mereka. Gua akhirnya tersadarkan kalau lihat Marcelino Ferdinand egois di match kali ini, gua paham banget. Soalnya gue juga gregetan kalau bolanya ini dipasing ke temen-temennya, ini bolanya bisa langsung hilang. Dan pada match kali ini Marcelino dan juga Rafael Strike kesabarannya itu beneran diuji banget. Gue juga lihat tadi bola tuh ada di kaki Rafael Strike. Dia tuh bermaksud buat ngoper ke tengah. Pas udah dipasing ke tengah, bolanya beneran hilang. Temen-temennya mungkin masih pada kaget kali ya dapat umpan matang dari Marcelino ataupun dari Rafael Strike yang sering main sama diaspora. Itu kan passing-passingnya enak banget liatnya, atraktif gitu. Ini sekali diumpan bolanya langsung hilang, abis itu nggak dikejar lagi. Teman-temannya juga pada nggak buka ruang, pergerakan tanpa bola juga masih terbatas alias masih kurang banget. Dari sini jadi kelihatan kan bedanya pemain abroad sama pemain yang masih stay di Liga 1 terbaik Galaxy. AFF Turnamen Rasa Tarkam udah benar STY mainkan pemain U22. Jika di kualifikasi FIFA World Cup kita disuguhi dengan permainan taktikal kelas dunia, baik itu dari timnas Indonesia itu sendiri dan permainan tim lawan. Namun pertandingan AFF kemarin sungguh sangat berbeda. Gerasa gerusuk, main sikut sana sini. Turnamen sekelas Asia Tenggara beneran rasanya kayak Tarkam. Sudah benar keputusan STY untuk memainkan pemain U22 di turnamen ini. Pasalnya sangat rawan sekali bila memainkan pemain diaspora Eropa di turnamen ini. Mungkin bisa jadi para pemain banyak yang cedera karena permainan keras lawan. Halo sob, update terbaru dari timnas. Dari pihak PSSI masih mengusahakan untuk mendatangkan Ivar Jenner dan juga Justin Hapner di ajang AFF ini. Tetapi untuk sementara ini, kedua pemain ini belum mendapatkan izin dari klubnya. Dan semoga kita doakan kedua pemain kita ini yaitu Ivar Jenner dan juga Justin Hapner secepatnya diizinkan oleh klubnya untuk bergabung dalam skuad timnas Garuda kita di ajang AFF ini. Dan Pak Sumarji juga mengungkapkan dalam sesi wawancaranya bahwa pihak PSSI masih mengirim surat kepada klub kedua pemain timnas kita ini. Oh iya, sebelum dilanjut jangan lupa bantu akun ini yang belum di-follow agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari timnas. Oke, berikut ungkapan Pak Sumarji. Ivar dan Justin sampai saat sekarang ini kami masih mengkomunikasikan dan komunikasi pribadi, chat pribadi baik dari PSSI, dari Sektim sudah dikomunikasikan sama mereka kedua pemain. Dan juga besok kami akan berkirim surat kembali, PSSI akan berkirim surat kembali ke klubnya, terutama si Ivar, klubnya. Mudah-mudahan dengan kita kirim kembali suratnya ada tanggapan yang positif dari klubnya. Ya kita sih mengharapkan agar secepatnya Ivar Jenner dan juga Justin Hapner bergabung dalam skuad timnas Garuda kita di ajang AFF ini. Apalagi nanti tanggal 15 Desember kita akan terbang melawan Vietnam. Secara dengan bergabungnya Ivar Jenner ini otomatis bisa mempertajam lini tengah kita lagi. Akan tetapi dari ungkapan Coach Sintayong, berat untuk kedua pemain ini bergabung dalam skuad timnas Garuda kita di fase grup ini. Ya kita doakan saja semoga secepatnya Ivar Jenner dan juga Justin Hapner diizinkan dari klubnya untuk membela timnas kita di ajang AFF ini. Kita dukung terus timnas muda kita dan kita doakan semoga timnas muda kita di ajang AFF ini bisa lolos sampai ke final. Oke, salam Garuda Muda. Tuh,
Inilah momen pemain Myanmar dengan sengaja menendang bola ke kepala Marcelino, langsung disikat oleh netizen Indonesia. Pemain tersebut bernama Hein Pyo-win. Momen itu terjadi di injury time babak pertama pertandingan pertandingan AFF antara timnas Indonesia kontra Myanmar. Pada saat Marcelino menusuk di sisi kanan pertahanan Myanmar, ia sedang berduel dengan salah seorang pemain Myanmar. Wasit sebenarnya sudah menghentikan pertandingan. Marcelino pun sebenarnya sudah terjatuh. Entah karena kesal atau gimana, Hein Pyo-win menendang bola dengan sengaja dan sangat keras ke kepala Marcelino. Sontak Marcelino yang sudah terjatuh lebih dulu kembali harus merasakan sakit terkena bola. Pyo-win hanya mendapat kartu kuning di lapangan, tapi tentu saja dia mendapat kartu merah di hati netizen Indonesia. Bahkan dia sampai harus membatasi kolom komentar di akun Instagramnya. Mungkin sudah tidak kuat menahan gempuran netizen Indonesia. Aduh, kenapa ya pemain lawan kayaknya sengaja banget ingin memprovokasi bahkan mencederai Marcelino serta pemain penting timnas lainnya. Ya oke teman-teman, itulah tadi beberapa video-video yang menurut saya itu cukup menarik ya tentang timnas Indonesia. Apalagi ketika kita mendengarkan komentar itu dari orang mana, saya tidak tahu teman-teman ya. Ya di TikTok saya itu teman-teman. Nah itu memberikan komentar ya cukup positif lah untuk timnas kita ya. Tapi sayangnya masih ada orang Indonesia justru yang mungkin merugikan dari timnas Indonesia ya di ajang Piala AFF 2024 teman-teman ya. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau tidak ada yang bahasanya itu mengkritik mungkin ya, itu tidak akan menjadi motivasi ya. Tapi kalau banyak orang yang mengkritik, para pemain juga berpikir bahwasannya ya kita harus menunjukkan. Karena banyak orang yang mengkritik, mengatakan bahwasannya ya nggak level lah, pertandingan ini menjadi seperti inilah, seperti itu, seperti itulah ya. Artinya pemain timnas kita dengan kritikan-kritikan orang itu akan bangkit teman-teman ya. Dan mudah-mudahan ya kita cuma bisa berdoa timnas kita itu paling tidak menjadi juara AFF ya. Walaupun kemarin kita melihat permainannya itu masih kurang greget kalau menurut para netizen, orang-orang yang melihat permainan itu ya kita sebagai pecinta, kita sebagai pecinta timnas Indonesia tentu saja harus bangga. Karena mereka kemarin akhirnya juga bisa menumbangkan Myanmar 1-0. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.